Oke sellers, di tahun 2023 itu diprediksi akan terjadi resesi di global atau di dunia. Nah, nanti juga ada beberapa negara yang terdampak resesi, termasuk negara Indonesia. Nah, resesi ini ketika berdampak kepada negara Indonesia itu juga akan terdampak kepada penjual online, khususnya saya pribadi teman-teman. Saya akan sebutkan beberapa dampaknya yang mempengaruhi penjual online atau berdampak pada seorang penjual online. Oke sellers, untuk dampak yang pertama itu adalah biaya hidup yang semakin mahal. Bang, kenapa sih di resesi 2023 itu biaya hidup makin mahal? Oke sellers, sebenarnya ada beberapa dampak yang menyebabkan hal ini. Yang pertama itu adalah karena ekonomi belum pulih karena COVID-19. Nah, COVID-19 ini berpengaruh terhadap ekonomi teman-teman. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi COVID-19 di tahun 2020 itu ekonomi turun teman-teman, dan sekarang di 2023 itu nanti akan terjadi resesi lagi. Jadi ekonomi belum pulih, udah ditambahin beban di 2023 yaitu resesi. Jadi makin ke bawah teman-teman nanti untuk ekonominya di 2023. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak kedua itu karena permintaan barang yang tinggi tidak disertai supply yang tinggi juga. Jadi permintaan itu tinggi karena habis COVID-19 tetapi supply-nya rendah teman-teman. Oke, jadi paham ya, seperti hukum ekonomi ketika permintaan tinggi dan supply rendah, itu akan terjadi kenaikan barang, teman-teman. Oke, jadi itu adalah dua faktor yang berpengaruh ya pada dampak yang pertama ini, yaitu biaya hidup yang semakin mahal. Oke sellers, untuk dampak kedua yang akan dialami oleh para penjual online itu adalah kenaikan pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan pengeluaran. Oke seller, sebagai penjual online itu pasti omset kita naik turun kan, dan ketika naik itu biasanya tidak sebanding dengan harga yang naik teman-teman. Biasanya harga itu lebih tinggi kenaikannya daripada omset kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, saat ini orderan jujur agak sepi ya. Kenapa agak sepi? Karena banyak target market kita yang kena PHK ataupun kerja dari rumah dan gajinya dipotong. Oleh sebab itu banyak orang yang penjual online yang omsetnya turun karena sebagian besar target market kita itu kena PHK atau terkena potongan gaji. Oleh sebab itu orderan agak sedikit yang masuk dan kurang banyak, tidak seperti biasanya teman-teman ketika tidak terjadi resesi. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah dampak kedua yang akan kita alami sebagai penjual online, yaitu omset yang naik tapi tidak banyak banget, atau mungkin turun tetapi kenaikan harga barang itu semakin tinggi teman-teman. Jadi ya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Itu adalah dampak kedua yang akan kita alami sebagai penjual online. Oke sellers, untuk dampak ketiga yang akan kita rasakan sebagai penjual online itu adalah daya beli masyarakat menurun. Bang, kenapa sih daya beli masyarakat menurun saat terjadinya resesi? Oke seller, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Faktor pertama itu karena kebutuhan pokok yang semakin mahal. Nah, ketika kebutuhan pokok semakin mahal, kita harus terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Nah, kebutuhan pokok itu kan penting banget kan. Kalau nggak ada kebutuhan pokok, manusia nggak bisa hidup teman-teman. Antara lain barang-barang kebutuhan pokok itu seperti beras, daging, telur, dan barang-barang lainnya. Nah, hal kedua itu karena tidak ada uang yang bisa di-spend ke hal-hal konsumtif. Nah, tadi kan di faktor pertama kan mereka sudah beli kebutuhan primer kan, atau kebutuhan pokok kan. Nah, harganya naik tuh teman-teman. Jadi mereka harus spend banyak duit ke hal pokok. Nah, di faktor kedua ini mereka nggak ada duit lagi nih untuk belanja ke hal-hal konsumtif atau ke barang-barang yang mereka inginkan. Jadi duit mereka udah habis ke kebutuhan primer aja teman-teman, atau kebutuhan pokok. Jadi itu adalah dua faktor yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat menurun. Salah satunya itu tadi adalah kebutuhan primer yang semakin tinggi, dan yang kedua adalah mereka tidak punya uang lagi untuk spend ke hal-hal konsumtif. Oke, jadi itu adalah dua faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat menurun teman-teman. Oke sellers, untuk dampak keempat yang mempengaruhi para penjual online itu adalah turunnya pendapatan.
Bang, kenapa sih pendapatan kita turun nanti ketika saat terjadinya resesi? Oke sellers, tentunya hal ini akan terjadi ya. Salah satu hal yang paling penting atau faktor paling penting yang menyebabkan turunnya pendapatan itu adalah daya beli masyarakat yang menurun. Nah, ini penyebab ketiga nih atau dampak ketiga. Nah, ketika daya beli masyarakat menurun, tentunya omset kita atau pendapatan kita itu akan tergerus atau semakin turun, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian yang punya karyawan, kalian juga mungkin akan memotong gaji karyawan kalian atau mungkin memutuskan hubungan kerja. Nah, ketika memutuskan hubungan kerja, para karyawan ini tidak ada pendapatan lagi, teman-teman. Nah, ketika karyawan ini tidak ada pendapatan, mereka nggak bisa nge-spend ke beberapa perusahaan. Jadi, ini siklusnya muter terus nih, teman-teman. Perusahaan nggak punya pendapatan dari para pembelinya, dan akhirnya perusahaan ini mutusin hubungan kerja atau mecat beberapa karyawannya. Nah, karyawan ini nggak punya duit lagi nih untuk beli produk-produk dari perusahaan. Jadi, siklusnya muter terus, teman-teman. Seperti itu. Oke, tentunya ini sangat mengerikan kan bagi kita sebagai penjual online. Dan semoga aja di 2023 resesi nggak terjadi. Dan semoga ini cuma kita cuma berhalusinasi aja dan semoga resesinya tidak akan terjadi di 2023. Jujur saya juga takut dan ngeri ya terhadap resesi, terutama pada dampak-dampak yang saya sebutkan tadi. Oke sellers, jadi seperti itu untuk dampaknya. Saya akan rekap ulang beberapa dampak yang sudah saya sebutkan dan jelaskan tadi. Oke sellers, untuk hal pertama atau dampak yang pertama itu adalah biaya hidup yang makin tinggi ya. Nah, biaya hidup yang makin tinggi ini disebabkan oleh ekonomi yang belum pulih akibat COVID-19 dan permintaan yang signifikan namun tidak disertai supply yang mencukupi. Akibatnya produk naik, teman-teman. Nah, untuk dampak kedua itu adalah kenaikan pendapatan tak sebanding kenaikan pengeluaran, teman-teman. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang terdampak resesi. Nah, kalau perusahaan terdampak resesi itu biasanya perusahaan mengerem pengeluarannya. Nah, untuk mengeremnya ini biasanya mereka mem-PHK beberapa karyawan atau memotong gaji beberapa karyawan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dampaknya kepada penjual online ya tentunya pengeluaran akan semakin tinggi dan pendapatan kita akan semakin menurun karena omset kita juga akan turun, teman-teman. Nah, untuk dampak ketiga itu adalah daya beli masyarakat yang menurun. Nah, untuk daya beli masyarakat yang menurun ini disebabkan oleh biaya hidup yang makin tinggi dan juga tidak ada uang yang di-spend ke produk konsumtif, teman-teman. Karena orang-orang itu hanya memperdulikan produk primer ya ataupun kebutuhan primer untuk memenuhi dan sekedar bertahan hidup. Nah, untuk dampak keempat itu adalah turunnya pendapatan atau omset, teman-teman. Nah, ini disebabkan karena nggak ada orang yang beli produk kita dan daya beli masyarakat yang turun, teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 4 dampak yang akan berpengaruh pada kita sebagai penjual online. Nah, untuk kalian yang ingin terhindar dari hal-hal atau dampak-dampak yang tidak diinginkan, kalian bisa persiapkan ya untuk diri kalian. Untuk cara mempersiapkannya sebenarnya saya sudah buatkan video di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Itu cara saya mempersiapkan diri dan uang saya ketika terjadinya resesi nantinya, teman-teman. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Bye guys. Untuk kalian yang ingin tanya-tanya mengenai video ini atau tentang marketplace resesi, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, thanks untuk kalian yang udah nonton. Makasih semua.